Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran di dalam mata pelajaran akidah, ya, untuk kelas 12, yang mana kita di sini memakai kitab Qawaidul Muslah karya Syekh Shalih bin Utsaimin. Jadi kalau kemarin kita telah membahas kaidah, ya, dari 1 sampai 4, sekarang kita masuk kepada kaidah ke-5. Yang mau murojaah silahkan diulang video-video yang telah di share minggu lalu, ya, tonton lagi itu kalau mau murojaah. Sekarang kita lanjut langsung pada pembahasan kaidah ke-5, ya, kaidah ke-5. Kaidah ke-5 kita baca. Adapun untuk PTS nanti itu sampai kaidah ke-4 saja. Ya, untuk kaidah ke-5 ini nanti tidak masuk PTS, tapi ini lanjutannya untuk nanti sampai akhir semester. Kita baca al-qaidah al-khamisah, asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun la majalu lil aqli fiha, la majalun lil aqli fiha, ya. Bahwasanya nama Allah, ya, kita masih di dalam pembahasan nama-nama, ya, nama-nama. Ya, di sini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan tauqifiyatun, ya. Nah, makanya sebelumnya kita bahas dulu apa itu tauqifiyatun. Tauqifiyatun itu dari kata waqafa yaqifu, artinya apa? Berdiri atau diam, ya. Kalau di sini lebih pantas dikatakan diam, ya. Jadi kalau tauqifi apa? Ya. Kalau misalnya dia tauqif, berarti dia masdar dari waqafa yuwaqifu, berarti tauqifun, ya. Nah, kalau tauqifiyatun, nah berarti dia adalah suatu hal yang diam, ya, maksudnya suatu hal yang diam dan tidak berpindah-pindah. Itu tauqifiyah, yang berdiri diam saja. Maksudnya gimana? Maksudnya nama-nama Allah SWT itu permasalahan yang tauqifiyah, yang kita harus diam. Maksudnya apa? Di tauqifiyah itu kita diam, tidak boleh asal ngomong, ya, tidak boleh asal berpikir tentang asma'ullah wa sifatuhu, dan tidak boleh asal ngomong tentang nama-nama Allah. Maka nggak boleh bilang Allah itu romantis, ya, atau Allah itu so sweet, atau Allah itu sangat asik, ya, nggak boleh kayak gitu. Karena permasalahan asma wa sifat itu adalah tauqifiyah, yang harus diam. Maksudnya kita itu nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal berpikir, nggak boleh asal interpretasi, ya, memberikan interpretasi di dalam nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh asal bikin ide-ide, ya, sok-sok buat-buat kata yang biar orang suka, romantis lah dan selainnya, tidak boleh. Nah, akan tapi tauqifiyah itu harus berdasarkan dalil, ya. Kalau ada di dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita katakan seperti yang ada di dalil itu. Kalau tidak ada, kita diam. Itu maksudnya. Makanya di sini kita tahu dari mana Allah mempunyai sifat turun ke langit dunia pada sepertiga malam, karena ada hadisnya. Kalau nggak ada, kita nggak tahu. Nah, itu namanya permasalahan tauqifiyatun. La majalu lil aqli fiha, tidak ada kesempatan atau tempat bagi akal di dalamnya. Maksudnya akal kita tidak bisa berpikir tentang asma Allah. Berbeda kalau syariat-syariat Islam, kita dapat mengkiaskan. Dari mana kalau misalnya mengharamkan rokok, itu kan kita dapat mengkiaskan, atau bagaimana hukumnya ini infus, bagaimana hukumnya melahirkan, sesar, dan seterusnya. Kan tapi di dalam akidah terkhusus asma Allah wa sifatuhu itu tidak boleh memakai akal
Ya, jadi harus bersandar, benar-benar bersandar kepada dalil ya Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu permasalahan gaib. Wala hadza fayajibul wuqufu fiha fayajibul wuqufu fiha ala ma jaa bihil kitab wa sunnah fala yuzadu fiha wala yunqas. Oleh karena itu maka wajib untuk diam di dalamnya. Kalau ada dalil baru kita menyebutkan, kalau enggak ada dalil diam. Kalau enggak ada dalil enggak menyebutkan. Ya, kalau ada dalil baru kita sebutkan. Yang alamajaa maksudnya kita diam kecuali ada dalil dari kitab dan sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas ya. Maksudnya apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an dan sunnah maka kita tidak boleh menambah-nambahnya, enggak boleh menginterpretasikannya dan tidak boleh mengurang-uranginya. Lianal aqla la yumkinuhu idraka ma yastahiqu ta'ala minal asma'i fawajabal wuqufu fi dzalika 'alan nasi ya. Bahwasanya akal itu tidak mungkin untuk mengetahui suatu hal yang gaib, terlebih lagi asma dan sifat Allah. Maka wajib untuk wukuf, diam ya. Jadi bersandar sesuai dalil Al-Qur'an dan sunnah di permasalahan itu. Seperti yang mana Allah SWT berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan maka kamu janganlah asal berfikir, asal interpretasi ya, apa yang kamu tidak asal mengeluarkan ide-ide apa yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya pada nanti hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, dia di sini bahwasanya katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah mengharamkan ya. Di sini yang pertama, lihat di sini ada 5 yang Allah larang. Pertama yang Allah haramkan, pertama harama rabbiyal fawahish. Fawahish itu termasuk apa? Makanan-makanan yang haram seperti makan babi, mayit ya, binatang yang udah jadi bangkai, kemudian anjing dan selainnya, itu namanya fawahish. Ma dhahara minha wa ma baton ya, yang jelas dan yang tersembunyi. Wal isma, seperti isma itu seperti zina ya, riba dan seterusnya. Wal baghya, seperti pembunuh ya, membunuh, mencuri ya, bighairil haq wa antusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana. Nah, di sini syirik di dalam uluhiyah ya, yaitu misalnya syirik menyembah kuburan, itu yang keempat. Wa antusyriku wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, di sini yang terakhir, yang kelima, yaitu mengatakan terhadap Allah tentang apa yang tidak kamu ketahui, seperti mengatakan Allah romantis, Allah Maha Asyik, itu tidak boleh ya. Nah, di sini kita lihat di sini bertingkat-tingkat. Yang pertama fawahish, yang tingkat pertama, kemudian isma, kemudian baghya, kemudian syirik, kemudian berkata tanpa ilmu tentang Allah. Nah, di sini tingkat. Jadi yang paling rendah, yang paling mending, ya maksudnya nggak ada yang mending ya di keharaman, tapi yang paling rendah itu fawahish, dan yang paling tinggi dosanya yaitu berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya berkata ini setelah syirik kepada Allah di dalam uluhiyah. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya syirik ya, maksudnya di sini dia syirik di dalam berkata kepada tentang Allah tanpa ilmu, itu masuk di dalam syirik asma wa sifat. Jadi di sini kita dapat memahami bahwasanya syirik di dalam uluhiyah, maksudnya syirik di dalam asma wa sifat itu lebih parah daripada syirik di dalam uluhiyah ya. Jadi menyembah kuburan itu ya masih ada yang lebih parah lagi, yaitu apa? Yaitu mengatakan bahwasanya
mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, seperti mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia, atau mengatakan Allah di mana-mana, atau mengatakan Allah seperti Allah misalnya di atas ars, seperti di atas arsnya seperti kita di atas kasur, waliyadzubillah. Nah, itu lebih parah ya. Jadi ya di sini bahwasanya syirik di dalam asma sifat ya, atau menyamakan Allah dengan makhluk itu lebih parah daripada syirik di dalam uluhiyah ya. Jadi itu lebih parah. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam masalah asma sifat ini ya. Makanya masalah asma sifat ini lebih banyak ulama yang membahasnya dan membantahnya daripada syirik di dalam uluhiyah. Kenapa? Karena syubhatnya lebih tersembunyi ya, dan lebih susah daripada syirik atau tauhid ya, daripada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid di dalam asma sifat, syubhat di dalam asma sifat ini lebih parah ya, lebih harus banyak ulama yang membahasnya daripada syubhat-syubhat yang ada di dalam uluhiyah. Wali anna tasmiyatuhu ta'ala bima lam yusam bihi nafsuhu au ingkaru ma samma bihi nafsuhu jinayatun fi haqqihi ta'ala fawajaba sulukul adabi fi dzalika wal iktisaru ala ma jaa bihin nas ya. Maka di sini menamakan Allah dengan apa yang tidak Allah namakan pada dirinya, seperti menamakan Allah seperti ayah, seperti orang Nasrani menamakan Allah Tuhan Bapa ya, karena mereka menganggap bahwasanya mempunyai anak ya, Allah mempunyai anak yaitu Isa, waliyadzubillah. Nah, di sini mereka menamakan Tuhan Bapa. Nah, ini termasuk syirik di dalam asma sifat ya. Walaupun memang Nasrani sudah keluar dari Islam, tapi mereka mempunyai dosa, yaitu menamakan Allah dengan apa yang tidak Allah namakan ya. Begitu juga mensifati seperti ya yang tadi telah kita sebutkan, mensifati dengan yang Allah tidak sifatkan ya. Atau sebaliknya, mengingkari nama yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha mendengar, terus kita bilang bahwasanya Allah tidak mendengar ya. Misalnya Allah mengatakan Allah dapat berbicara ya, kemudian kita mengatakan Allah tidak berbicara. Nah, ini termasuk apa ya, penyelewengan atau syirik di dalam apa, di dalam asma wa sifat. Jadi dosanya lebih besar daripada syirik di dalam uluhiyah ya. Nah, maka ini termasuk pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk mengikuti ya Al-Quran dan Sunnah, dan mencukupkan ya pemikiran, tidak mencukupkan pemahaman dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa ada interpretasi yang berlebih di dalam permasalahan itu ya. Itu dia untuk ya, untuk kaidah ke-5 ya. Semoga bisa dipahami untuk kaidah ke-5 ini ya. Intinya bahwasanya permasalahan asma sifat atau tauhid dalam asma sifat ini adalah permasalahan tauqifiyah yang harus bersandar 100% kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, tanpa ada andil akal yang berlebihan ya. Adapun untuk memahami asma sifat memang harus menggunakan akal, tapi tidak boleh berlebihan dengan interpretasi tanpa dasar. Kemudian di sini kita masuk kepada kaidah ke-6 ya. Karena waktunya masih banyak, kita masuk ke kaidah ke-6. Ya, kaidah ke-6. Ya, kita lanjut. Kita baca sekarang Asma'ullah Ta'ala ghairu makhsuratin bi'adadin muayyanin. Asma'ullah Ta'ala ghairu makhsuratin bi'adadin muayyanin ya. Bahwasanya di sini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak
tidak tidak hanya tidak tercakup ya, atau tidak terhitung dengan adadin muayyan, dengan hitungan tertentu. Maksudnya sangat banyak ya, nama-nama Allah itu sangat banyak, tidak terhitung dengan hitungan-hitungan tertentu. Maksudnya ya, walaupun kita seperti yang kita telah tidak ketahui dan telah masyhur di kalangan ya kita, bahwasanya nama Allah ada 99, itu yang kita ketahui saja. Akan tapi nama Allah yang tidak kita ketahui itu lebih dari 99 ya, lebih dari 99 dan sangat banyak. Adapun 99 itu hanya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang Allah sembunyikan, maksudnya Allah tidak beritahu kepada kita, itu masih banyak lagi. Jadi nama-nama Allah di sini, di dalam kaidah ke-6 di sini, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terhitung ya dengan jumlah tertentu. Jadi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang masyhur, as'aluka ini doa ya, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak ya. Di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdoa, saya meminta kepadamu wahai Allah, bikulli ismin, dengan seluruh nama-nama Engkau yang yang terpuji, yang Engkau namakan kepada dirimu ya, wal samaita bihi nafsak, yang Engkau namakan kepada dirimu sendiri, aw anzaltahu fi kitabik, atau yang Allah turunkan di dalam kitabnya, aw alam tahu ahadan min khalqik, dan yang Allah beritahukan kepada salah satu hambanya ya, seperti Nabi dan Rasul, aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak. Nah, di sini syahidnya, intinya yang Allah ya sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di sini syahidnya bahwasanya ada nama-nama yang tidak Allah beritahu kepada manusia, kepada makhluknya, yang itu hanya Allah yang tahu. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah masih banyak, bukan hanya 99. Al hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa huwa shahih. Nah, hadis diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitabnya ya Musnad Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Al Hakim di Mustadrak, dan hadis itu sahih ya. Kemudian wa mas ta'salallahu ta'ala bihi fi ilmil ghaibi la yumkin ahadan hasruhu hasruhu wala ihatahu bihi wala ihatatu bihi ya, yaitu ada nama-nama yang Allah sembunyikan di dalam ilmu yang hanya Allah tahu, yang hanya Allah yang mengetahuinya, yang tidak mungkin ada salah seorang dari manusia ya, baik itu Nabi Muhammad maupun dari kalangan malaikat, yang dapat mengetahuinya, karena itu ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu dan tidak dapat mengetahuinya. Adapun perkataan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, innallaha inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ah ya, illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah ya. Di sini disebutkan bahwasanya sungguhnya nama Allah itu ada 99 ya, maksudnya 10 kurang 1 yang maksudnya 99. Dan barang siapa yang menghafalnya atau memahaminya, maka memahami 99 itu, maka dia masuk surga ya. Di sini kita baca penjelasannya. Kenapa disebutkan hanya 99? Fa yadullu 'alal hasil asma'i bihadzal adadi walau kana al muradul hasru walau kana al murad al haslu lakanatul ibarah walau kana al muradul al hasra
lakanatil ibarah inna asma'allahi tis'atun wa tis'una, ya, tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah aw nahwa zalik. Nah, lihat di sini ya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Bahwasanya kalau secara global kita mengartikannya bahwasanya Allah mempunyai nama 99 dan barang siapa yang memahaminya maka itu masuk surga. Nah, maka di sini disebutkan bahwasanya ini tidak menunjukkan kepada mengharuskan bahwasanya nama Allah hanya 99, ya. Tidak apa ya, di sini tidak mengharuskan bahwasanya nama Allah 99, tidak menetapkan hanya 99, ya. Apabila Allah menginginkan, apabila yang maksudnya 99, maka sesungguhnya harusnya lafadznya seperti ini, inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhal jannah atau sebagainya. Nah, di sini lihat, di sini kalau pada hadis yang benar bahwasanya lillah, ya, sungguhnya Allah mempunyai, ya. Kalau di sini yang harusnya yang seharusnya perkataannya kalau misalnya memang 99, maka inna asma Allah. Jadi di sini ada lillah, ada kata la untuk kepemilikan, ya, lillah. Nah, bahwasanya di sini sesungguhnya artinya gini, sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, ya. Ya, bukan Allah hanya mempunyai 99 nama, tapi Allah mempunyai 99 nama dan barang siapa yang dapat menghafalnya maka dia masuk surga. Tidak ada maksud untuk bahwasanya nama Allah hanya 99. Ya. Ya, di sini bisa ya dipahami bahwasanya artinya di sini bahwasanya sungguhnya Allah mempunyai nama 99 dan barang siapa yang menghafalnya maka masuk surga, ya. Seperti orang mengatakan bahwasanya saya mempunyai uang 5.000, ya, itu maksudnya yang di kantongnya aja 5.000, ya. Nah, yang di rumahnya lebih banyak lagi. Nah, gitu. Maksudnya tidak hanya yang disebutkan itu, ya. Itu dia maksudnya. Untuk memahaminya begitu, ya, bahwasanya ini tidak bermaksud untuk, ya, dalil ini tidak bermaksud untuk mencukupkan, ya, mencukupkan nama Allah hanya 99, akan tapi masih banyak nama Allah yang tidak kita ketahui, akan tetapi 99 ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah saja. Izan fa ma'nal hadisi anna hadzal adada min sya'nihi anna man ahsahu dakhalal jannata wa ala hadza fayakunu qawluhu man ahsaha dakhalal jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha wa laysat mustaqillatan wa nadhiru hadza an taqula indi mi'ata dirhamin a'dadtuha lis-shadaqati fa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahimi ukhra lam tu'addaha lis-shadaqati. Ya, maksudnya gini, ya, bahwasanya makna hadis bahwasanya jumlah yang disebutkan itu maksudnya 99 itu hanya 99 yang barang siapa 99 untuk diketahui manusia dan dipahami manusia, dan barang siapa yang memahami 99 itu, ya, maka itu masuk surga, ya. Makanya di sini dilanjutkan dengan barang siapa yang memahami yang menghafal 99 itu masuk surga, bukan menetapkan bahwasanya hanya mempunyai 99, akan tapi 99 itu untuk diketahui manusia dan dihafal, dan barang siapa yang menghafal dan memahaminya maknanya maka dia masuk surga.
Ya, itu sebagai man ahsaha dakhala jannah, itu sebagai jumlah kalimat yang melengkapi yang sebelumnya, ya, bukan kalimat tersendiri, ya. Itu sebagaimana kita perkataan seorang yang mengatakan sesungguhnya saya mempunyai 100 dirham yang saya persiapkan untuk sedekah, akan tapi itu tidak menafikan atau tidak meniadakan bahwasanya dia mempunyai uang yang selain 100 dirham tersebut, ya. Nah, maksudnya di sini begitu juga, Allah memberitahu di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya hanya 99 yang untuk kita hafal dan kita pahami, ya. Dan itu tidak menafikan bahwasanya Allah mempunyai, ya, lebih banyak lagi nama-nama yang tidak Allah beritahu kepada kita, karena itu adalah hal gaib. Ya, waktunya 5 menit lagi, kita lanjutkan sedikit. Ya, sampai sini aja. Walam yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma wal hadis marwi anhu fi ta'yiniha dhaifun. Nah, dan 99 ini tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan 99 itu, hanya disebutkan 99 saja, tapi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan 99 itu apa saja. Adapun hadis yang diriwayatkan di dalam 90 yang menyebutkan 99 itu, maka itu hadis dhaif, ya. Kita lihat di sini. Hadis dhaif yang diriwayatkan di Tirmizi dan Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh Hakim, akan tapi ini didhaifkan, ya. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam Majmu'ul Fatawa, ya, bahwasanya di sini beliau menyebutkan ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqi ahli al-ma'rifah bi hadisihi. Jadi penetapan 99 nama itu bukan dengan nas, ya, bukan dengan nas di dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi, ya, bukan dengan hadis yang disepakati oleh ahlul hadis, ya, akan tapi ini penetapan nama-namanya yang dikumpulkan oleh ulama, ya, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di sini ada rawi yang bernama Walid, ya, yang mana di sini banyak para mufassir atau ahlul hadis yang mempermasalahkan periwayatannya, ya, karena ada ilahnya itu Walid, maka di sini tidak bisa disahihkan, ya. Jadi dhaif yang menetapkan 99 itu maksudnya nama-nama yang ditetapkan. Akan tapi 99 yang kita lihat biasanya, ya, maka itu adalah kumpulan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, yang menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walima lam yasihu ta'yinu hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salafu fihi wa rawa anhum fi zalika anwa. Dan maka ketika tidak ada hadis yang sahih, ya, dari Nabi Muhammad SAW tentang penetapan 99 nama ini, maka para salaf berselisih, ya, tentang 99 ini. Wa qad jama'at tis'ata wa tis'ina isman mimma zuhara li min kitabi wa qad jama'tu tis'ata wa tis'ina isman mimma zuharali min kitabillahi wa sunnati rasulillah. Dan saya telah mengumpulkan, ya, di dalam kitab Syekh Utsaimin ini, di dalam Qaidul Musla ini, 99 nama yang jelas bagi saya dari yang saya kumpulkan, dan jelas, ya, bagi saya maksudnya terlihat di dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dia 99 namanya dikumpulkan, ya. Kemudian Syekh Utsaimin tuliskan di dalam kitab Qaidul Musla ini dia, ya, nama-namanya ada 99, yang mana nama-nama ini akan kita baca atau kita bahas
pada pertemuan minggu depan. Kayaknya waktunya udah habis. Ya, sampai sini nanti baru kita masuk ke pembahasan, baru kita nanti masuk ke kaidah ke-7, ke pembahasan kaidah ke-7. Kita lihat dulu waktunya, ya udah habis ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan untuk pembahasan minggu depan. Kita bahas dulu nama-nama yang disebutkan Syekh Utsaimin ini, kemudian kita masuk ke kaidah ke-7 ya. Jika tidak paham silahkan diulang videonya. Ya mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.